ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja. Abang soalnya curhatnya udah ke abang semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu. Begitu ya. Nah, Kak Dewi, apa yang akhirnya menjadi alasan ketika kisruh rumah tangga ini terjadi dan Kak Dewi memilih untuk ngepostnya di sosial media nih, Kak? Alasannya? Ya. Ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para Suami. ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Tapi kali ini agak kejut nggak sih dengan nama-nama perempuan yang tinggal dugaan seperti itu? Saya nggak menganggap sih mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma selewat dua lewat doang sih. Komunikasi sendiri sama Soraya Rashid sejauh ini seperti apa nih, Kak? Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Sempat ada ancaman gak sih setelah meng-up semua bukti-bukti selingkuhnya Andrew, Kak? Maksudnya ada efek gitu pasti, Kak? Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak seneng ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Sempat terkejut gak sih nama Soraya Larasati jadi ikut? Ada orang mas kasihan. Sempat terkejut gak sih ada Soraya Rashid? Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja, karena sering bareng ya, kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh, dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Kak Dewi kan udah ngantongin bukti juga ya, ada hubungan antara SR dan suaminya. Ada ini nggak Kak, niatan untuk melaporkan pidana? Nah kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya sekarang. Kak, mungkin Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Kak, terkait perselingkuhan ini kan mungkin bukan sekali aja ya Kak. Mungkin sempat gak sih kan awal ketahuan kayak ngasih alasan itu kenapa, klarifikasi terkait kenapa dia selingkuh gitu. Mungkin kan sempat ada obrolan juga dengan kakak, mungkin seperti apa sih? Iya biasa lah, kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, makanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Berarti bisa dikatakan sebelum itu udah ada kecurigaan berarti, Kak? Maksudnya meminta maaf dan kakak maafkan gak sih Kak yang awal-awal itu? Yang lama-lama maksudnya, iya. Berarti sebelumnya udah ada kecurigaan cuman nggak ada bukti gitu kayak? Iya, cuma buktinya kayak cuma sebatas chat gitu-gitu aja, tapi nggak ada bukti foto, Udah nanya gitu berarti ya? foto atau video yang bener-bener aku bisa lihat gitu. Itu dari tahun berapa, Kak? Mungkin Andrew udah mulai nakal-nakalnya gitu? Yang nakal-nakal. Nakal-nakal maksudnya? Prima donna. Kalau yang bener-bener
keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang ya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar gitu. Yang Itu sebelumnya cuma kan berarti satu kan orang ada ya, Pak? kecurigaan kan sebelumnya udah sering berkali-kali gitu. Tapi itu dari tahun kemarin atau mana curiganya gitu Kak? Ada lah beberapa tahun yang lalu adalah 1 kali ketahuan aku maafin, terus tahun ini yang baru ketahuan lagi. Bisa dibilang nggak cuma 1 orang ya? Iya. Kak, ini kan mempertimbangkan lagi hamil juga gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak mempertimbangkan nanti dulu deh, tunggu anak lahir atau besar dulu baru menggugat cerai gitu? Ada nggak sih pertimbangan itu? Iya, jadi pertimbangan itu kan pasti lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal psikologis ya. Bagaimana seorang istri ketika menghadapi lahiran kan biasanya kan rata-rata ingin didampingi oleh suaminya. Nah, tapi untuk kasus ini, ketika saya bertanya sama Dewi pada waktu pertemuan minggu lalu itu, Dewi mengatakan bahwa dia sudah mempertimbangkan dengan masa dengan matang bahwa secara psikologis pun dia lebih siap ketika melakukan proses kelahiran itu tanpa ada gangguan dari manapun juga. Karena kalau misalnya kemudian nunggu sampai proses lahiran, berarti kan artinya kan Andrew juga akan ngotot ya untuk tetap mendampingi, dan sementara kalau ketemu dengan Andrew maka itu akan membuka memori-memori Tengku Dewi terkait dengan masalah perbuatan-perbuatan Andrew di masa lalu maupun di saat ini yang itu akan berdampak nih kepada psikologisnya. Justru akan baik bagi psikologisnya kalau kemudian lahiran itu dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan apapun yang mengganggu pemikirannya. Dan kita juga sudah pertimbangkan itu dari segi hukum juga ya. Seperti yang saya katakan minggu lalu itu bahwa secara fikih formil memang tidak ada halangan wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hanya saja memang ada beberapa syarat yang diatur, dan syarat-syarat itu memang sudah kita lihat dan itu tidak menjadi halangan buat Dewi meskipun dalam keadaan hamil untuk tetap mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi satu kesimpulan final. Dewi mengatakan tetap jalan gugatan cerainya dilakukan saat ini. Ya. Kak Dewi, sorry nerusin yang tadi. Setelah